Halo Latsar Hebat, salam kenal, saya Haili Widya Iswara BPSDMD Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan materi manajemen ASN. Materi ini adalah materi yang masuk ke dalam agenda 3 dalam pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Sebagai salah satu sumber daya dalam pemerintahan aparatur sipil negara, aparatur sipil negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, dan makmur. Bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada pemerintah, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Latsar Hebat untuk mewujudkan birokrasi yang profesional dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara telah bertekad untuk mengelola aparatur sipil negara menjadi semakin profesional. Undang-undang ini merupakan dasar dalam manajemen aparatur sipil negara yang bertujuan untuk membangun aparatur sipil negara yang memiliki integritas, profesional, dan moral, serta bebas dari intervensi politik, juga bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan penyelenggaraan publik yang berkualitas tinggi. Latsar Hebat, dalam pembelajaran manajemen ASN, kita akan membahas tentang konsep dari kebijakan manajemen aparatur sipil negara dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di instansi pemerintah, dan termasuk di dalamnya adalah hal-hal yang harus diperhatikan agar manajemen ASN dapat mencapai tujuannya, yaitu menciptakan profesionalisme ASN. Setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta Latsar Hebat secara spesifik diharapkan bisa memahami dan menjelaskan kedudukan, peran, hak, dan kewajiban serta kode etik ASN, konsep sistem merit dalam mengelola ASN, dan mekanisme pengelolaan ASN. Latsar Hebat, untuk memahami kedudukan ASN, maka kita harus memahami terlebih dahulu pengertian pegawai aparatur sipil negara. Pegawai aparatur sipil negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika, profesi, bebas dari intervensi politik, bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pengelolaan ASN diatur dalam manajemen ASN. Manajemen ASN lebih menekankan kepada pengaturan profesi pegawai, sehingga diharapkan akan tersedia sumber daya ASN yang unggul dan selaras dengan perkembangan zaman. Untuk mengetahui manajemen ASN, maka penting mengetahui jenis dari pegawai ASN itu sendiri. Pegawai ASN itu terdiri dari 2, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Pegawai negeri sipil atau PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan dan memiliki
nomor induk kepegawaian yang diakui secara nasional. Yang kedua, perlu dipahami juga bahwa di samping pegawai negeri sipil juga ada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kehadiran P3K dalam manajemen ASN menegaskan bahwa tidak semua pegawai yang bekerja untuk pemerintah berstatus sebagai pegawai negeri sipil, namun dapat berstatus sebagai pegawai kontrak dengan jangka waktu tertentu. Hal ini bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang baru. Latsar hebat, perlu dipahami bahwa kita sebagai seorang pegawai ASN memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Latsar hebat agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan meningkatkan produktivitas, menjamin kesejahteraan ASN dan akuntabel, maka setiap ASN memiliki hak. Perlu dipahami bahwa hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum, suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Dapat diartikan bahwa hak adalah sesuatu yang patut atau layak untuk diterima. PNS memiliki hak antara lain gaji dan tunjangan serta fasilitas, berhak atas cuti, berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, berhak atas perlindungan dan pengembangan kompetensi. Begitu pula P3K juga mempunyai hak memperoleh gaji dan tunjangan, memperoleh hak cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Dalam Undang-Undang ASN disebutkan bahwa profesi ASN berlandaskan pada kode etik dan kode perilaku yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN agar pegawai ASN mampu melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan pemerintahan. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Berikutnya, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait dengan kepentingan kedinasan. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat untuk diri sendiri atau untuk orang lain. Kemudian berikutnya, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN
dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Pengelolaan atau manajemen ASN pada dasarnya adalah kebijakan dan praktik dalam mengelola aspek manusia dan sumber daya manusia dalam organisasi, termasuk dalam hal ini adalah pengadaan, penempatan, mutasi, promosi, pengembangan, penilaian, dan penghargaan untuk PNS maupun P3K. Untuk mendapatkan profil pegawai yang produktif, efektif, dan efisien tersebut diperlukan sebuah sistem pengelolaan SDM yang mampu memberikan keamanan dan kenyamanan bagi individu yang bekerja di dalamnya. Sebuah sistem yang efisien, efektif, adil, terbuka, dan transparan, bebas dari kepentingan politik, individu, kelompok tertentu. Kondisi ini memberikan lingkungan yang kondusif bagi pegawai yang bekerja dan berkinerja karena merasa dihargai dan juga diperhatikan oleh organisasi. Sistem merit yang berdasarkan pada objektivitas dalam pengelolaan ASN menjadi pilihan bagi berbagai organisasi untuk mengelola SDM. Kualifikasi, kemampuan pengetahuan, dan juga keterampilan pegawai yang menjadi acuan dalam pengelolaan ASN berdasarkan sistem merit menjadi fondasi untuk memiliki pegawai yang kompeten dan bahagia dalam organisasi karena mereka memiliki kepercayaan diterapkannya keadilan dalam organisasi. Merit system diartikan kebijakan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja adil dan wajar tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan kondisi kecacatan. Baik, Latsar Hebat, setelah memahami materi ini dari yang saya sampaikan, kemudian peserta mempelajari modul yang sudah dibagikan, maka kita akan berdiskusi bersama tentang bagaimana esensi penting dari manajemen aparatur sipil negara sesuai dengan Undang-Undang ASN. Tolong dan dijelaskan dan apa implikasi esensi tersebut terhadap Anda sebagai pegawai negeri sipil. Latsar Hebat, minum kopi di puncak Rinjani, berselimut tenun Lombok berwarna-warni. Menjadi aparatur sipil negara harus memahami tugas dan fungsi, berkarya untuk negeri pahlawan sejati. Baik, Latsar Hebat, demikian pemaparan manajemen ASN secara singkat. Para Latsar Hebat dapat mendalami kembali materi-materi dari modul, kemudian belajar secara mandiri. Terima kasih. Saya izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.